Hai, salam jumpa dalam podcast perdana RSUP Fatmawati. Saya Iriani Puji Astuti akan menjadi host perdana juga. Fatmawati punya moto, selalu bersinergi, bangkit dan percaya. Fatmawati pasti bisa. Tamu kita siapa ya? Oh, Dr. Nesa. Ya, Dokter Nadia dan Ibu Rindi, bidannya Fatmawati. Apa kabar semua? Alhamdulillah Ya. Sehat. Dokter Ir. Kita harus sehat ya. Jangan lupa juga bahagia supaya imun kita tinggi. Semangat. Ya, pejuang-pejuang Kartini kita nih, Kartininya Fatmawati untuk keselamatan ibu dan anak. Dokter, Bu Bidan, kita ini di bulan September sedang masuk ke dalam peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Tahun lalu karena masih pandeminya cukup heboh, WHO mengusung bagaimana keselamatan para tenaga kerja, dan kita bisa buktikan sekarang walaupun cukup tinggi saat lalu, tapi untuk saat ini tenaga kesehatan kita sudah lebih aman. Sekarang di tahun 2021 WHO ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana kondisi ibu dan anak. Karena data WHO itu kemarin itu tahun 2019 masih cukup tinggi kematian anak maupun bayi. Jadi WHO mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama bagaimana menjaga keselamatan dari ibu dan bayi baru lahir. Kalau kemarin kalau saya baca di WHO itu kan data kematian ibu masih 305 ya per 100 kelahiran hidup. Sementara di anak bayi untuk tingkat Indonesia itu 21. Kalau dibandingkan dengan negara maju kita jauh banget. Dibandingkan dengan Asia Tenggara kita juga masih cukup tinggi ya. Di Vietnam yang paling ini saja yang cukup miskin lah bisa dikatakan, angka kematian bayi itu cuma 16. Jadi kira-kira bagaimana dengan di Fatmawati, Dokter Nesa, untuk kematian ibu dan kematian bayi, Dokter Nadia? Apakah kontribusi kita cukup tinggi untuk angka nasional di Indonesia? Gimana kira-kira, Dokter Nesa? Saya dulu mungkin ya, Iya, Dok. silakan. Ya, Ibu dulu ya. Kita mulai dari Ibu ya. Ibu harus duluan, baru bayi. Belakangan bayi. Oh ya, mungkin saya cukup perlu memperkenalkan dulu nggak ya, Dokter Nesa ini spesialis obsgyn yang khusus untuk obstetri sosial ya, Dok ya? Ya, kebetulan saya konsultan obstetri ginekologi sosial. Ya, memang sering membahas mengenai kematian ibu maternal ya, seperti itu ya. Oke. Kalau Nadia nih, Dokter Nadia sebagai ahlinya bayi-bayi kecil ya. Aduh, saya kalau melihat di ruang perina itu sedih banget dan takut. Bayinya kecil banget, ada yang kurang dari 1 kilo. Dokter ahlinya ini ya, Fatmawati punya berapa ahlinya itu menangani bayi kecil? Kalau konsultan saat ini ada 2, Dokter. Tapi kita megang perina bertiga. Tapi kebetulan saya sama Dokter Jaya baru selesai pendidikan konsultannya tahun 2020. Tapi artinya aman ya, Fatmawati, kalau ada bayi-bayi kecil udah aman, ada 2 ini. Masih ada belajar 2 penolongnya. Oke. Kalau Bidan Rindi ini juga mitra kerjanya Dokter Nesa ya. Bidan Pasti senior kerjanya kita ini. bidan senior. Pasti aman di Fatmawati ya. Baik, nah kembali lagi ke laptop. Bagaimana dengan angka kematian ibu di Fatmawati? Iya, kalau di Fatmawati, jadi kalau dibandingkan dengan angka nasional ya, Dok ya, terutama kita tahu kalau angka nasional kita, angka kematian ibu tadi dokter menyebutkan ada 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Jadi itu kan angkanya sebetulnya didapat dari seluruh Indonesia ya. Iya, seluruh Indonesia. Kemudian jumlah angka kematian ibu, jadi angka absolutnya dikali 100.000 sebagai konstanta dan dibagi jumlah kelahiran hidup. Nah, kalau di Fatmawati sendiri sebetulnya kita tidak bisa langsung memakai rumus seperti itu, karena kan kita konsepnya adalah
fasilitas kesehatan. Jadi kita tidak bisa membandingkan jumlah kelahiran kita dengan wilayah apple mungkin. gitu ya. Ya. Tapi kalau kita pakai konversi tabel kematian ibu itu memang ada ya dari WHO. Nah, kira-kira kita di 60 dok, per 100.000 kelahiran hidup. Jadi Lumayan, ya. masih di bawah Angka nasional. angka Jangan nasional. sampai lebih tinggi. Tetapi masih cukup tinggi dibandingkan Iya. tadi yang negara-negara yang cuma belasan Iya, mungkin betul, ya. betul. Jadi kita sepanjang tahun 2020, ini kita ambil dulu yang 2020, itu kan 15 kematian ibu, angka absolutnya. Kemudian jumlah kelahirannya 1.272 jumlah kelahiran hidup. Nah, setelah kita masukkan konversi itu dapatnya 60. Nah, tadi ya mudah-mudahan Kalau dibanding di 2001 agak susah, ini susah nanti ya dok, karena ada jadi pandemi ya. 2021 ini ada pandemi Ya. di mana ada pergeseran juga dari sebab-sebab kematian Betul. ibunya yang akan mungkin nanti kita akan lihat Bahas lagi kemudian ya. Oke. Jadi memang cukup tinggi. 2020 ini apa namanya, sebetulnya masih cukup tinggi lah ya. Tadi kita sudah lihat dari angka nasional itu, tetapi dengan segala apa ya permasalahannya kita sudah lumayan sih dok. Oke, nanti kita lihat Iya. lebih dalam ya. Iya. Kalau angka kematian bayi baru lahirnya gimana dokter Nadia? Ya, mungkin kira-kira mirip dengan penjelasan Dokter Neza ya. Pada prinsipnya memang angka kematian bayi di Indonesia memang masih tinggi dok. ya. Masih tinggi dalam arti kalau saya pernah baca data WHO ya, itu memang ini buat saya sebetulnya masih misteri ya, tanda tanya. Karena WHO itu melaporkan bahwa di negara maju bayi di bawah 1.500 itu mereka mengatakan mereka bisa angka harapan hidupnya 100% dok. Tapi di negara berkembang termasuk Indonesia, laporan itu hanya 50% yang hidup. Sementara bayi di bawah 1 kilo atau sangat ekstrim prematur, di negara maju mereka mengatakan 80% itu hidup. Jadi angka survival rate-nya 80%. Sementara di negara berkembang termasuk Indonesia itu katanya hanya 10%. Saya pernah coba cek ke RSCM ya, berapa sih mereka survival rate itu memang cuma 20%-an. Untuk yang di bawah Di bawah 1 kilo. 1 kilo ya. Artinya tentu ini masih kita banyak PR ya. Betul. Di pelayanan kita, bagaimana di luar negeri mereka mungkin pertama mungkin dari segi teknologi ya, tapi selain itu juga bagaimana mereka mengelola unitnya sehingga bisa zero infection misalnya gitu ya. Itu yang mungkin kita masih berjuang lah ke arah sana. Oke, tapi mungkin kalau dibanding negara maju emang susah ya. Betul. Kita yang selevel-level dulu saja lah. Kalau- dan bukan karena institusinya Betul, kan. betul. Walaupun itu salah satu faktor karena Betul. masyarakat kita tahu kan persalinan itu ibu hamil, mulai Betul. dari ibu hamil, sebelum hamil apakah perencanaannya baik Betul. sehingga kandungannya juga baik. Jadi memang banyak kalau Faktornya untuk negara banyak. Indonesia nah ya. Jadi Betul. nggak usah kecil hati dok, kita tetap berjuang ya kan. Tapi saya yakin dengan adanya Dokter Nadia, Dokter Jaya, bayi-bayi baru lahir yang sudah diperjuangkan Dokter Nesa dan kawan-kawan itu bisa selamat ya. Ditambah Bu Bidan nih kan nggak selalu harus dioperasi misalnya ya. Nah peran bidan ini mitranya Ofgin itu sangat berperan. Apalagi kalau kita lihat temanya Bu, bahwa safe and respectful. Nah respectful itu bagaimana mengartikannya, bahwa kita harus memberi persalinan yang bermartabat ya. Jadi angka kematian ini bisa mendorong kita, memacu kita ya. Betul. Untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Tadi kita sudah bicara penyebabnya banyak ya, bukan hanya karena di Fatmawati, tapi kadang-kadang yang sudah dikirim sudah bonyok istilahnya ya. Kita tinggal bagaimana memperjuangkannya. Kalau berhasil itu bahagia kita.
Penyebab itu secara umum untuk kematian ibu khususnya karena antenatal care yang kurang baik, ya kan. Bisa juga perdarahan, eklamsi. Kalau untuk bayi-bayi lebih sering infeksi ya dok ya, asfiksia ya. Betul. Kalau di Fatmawati apakah penyebab ini sama? Kira-kira seperti itu untuk di ibu hamilnya? Kalau ya dok, jadi kalau untuk kematian ibu, kalau kita lihat secara umum, terutama di Indonesia itu sekarang itu di buku-buku yang terakhir atau di jurnal-jurnal pasti disebut perdarahan, preeklamsi, dan infeksi. Itu yang Umum, beberapa waktu yang lalu. Jadi juaranya kalau nggak preeklamsi, perdarahan itu ya. Dan itu jelas sekali, terutama perdarahan itu sangat sering terjadi postpartum. Walaupun ada antepartum, tapi yang paling tinggi postpartum dan lebih banyak di 24 jam pertama. Itu apa jadi harus namanya? hati-hati nih ya. Itu udah selalu Masa begitu. pemantauannya ya. Nah, di Fatmawati itu kita juga melihat seperti itu, dan pada tahun 2020 yang terakhir itu memang dari 15 kasus yang tadi saya sebutkan, itu eklamsi preeklamsi itu sekitar 6 pasien, perdarahan mungkin ada 4 pasien, kemudian oleh sebab lain antara lain ada infeksi sepsis yang disebabkan oleh penyakit lain ada, dan mungkin yang lain yang sekarang juga cukup meningkat itu adalah memang kelainan jantung seperti jantung. itu. Ya, jadi kira-kira ya polanya sama, mirip dengan kejadian penyebab kematian ibu ya di Indonesia lain. Nah, memang pada tahun 2021 pada saat terjadi peningkatan kasus COVID itu pada bulan pertengahan Juni mulai itu angkanya tinggi banget Juli sepanjang bulan Juli dan awal Agustus di situ itu betul-betul tidak pernah terjadi sepanjang saya menjadi dokter obgyn, belum pernah terjadi, baru kali ini tuh sebulan bisa 20 ya, ini kita 3 bulan itu kira-kira 22 gitu ya. Juni mungkin agak sedikit karena di akhir itu 3 kasus. Nah itu hampir tidak ada yang karena perdarahan, eklamsi, preeklamsi meninggal, tetapi yang ada adalah COVID-19 ini yang mungkin datang dengan kondisi yang sudah sesak banget dok, yang RDS ya, yang berat. Jadi sebab meninggalnya lebih di luar obstetri. Kalau yang tadi kan eklamsi, preeklamsi, perdarahan kan lebih ke arah obstetri penyebabnya. Sekarang lebih ke arah penyakit COVID. Jadi komorbidnya. Terjadi pergeseran memang di tahun 2021 dan terus terang memang angka kematian ibu akan mau nggak mau akan meningkat ini. Betul. Targetnya pemerintah juga nggak tercapai. Jadi nggak tahu ini padahal kan ada target SDGs ya. Turun. Tapi pembelajaran ya dok ya, bahwa kita memang saat pandemi ini punya pembelajaran yang cukup baik untuk semua lini manajerial maupun para klinisi. Kalau di bayi bagaimana dokter Nadia? Kalau angka kematian ya dok, kalau yang saya baca memang kalau secara populasi ya, angka kematian paling banyak memang intrapartum ya, jadi saat kelahiran cukup besar. Tapi mungkin karena Fatmawati kebetulan sekarang rumah sakit rujukan ya dok, alhamdulillah kalau bayi-bayi yang lahir di sini karena kebetulan yang jaganya juga bidan-bidan teladan, jempolan. Kemudian kebetulan kami di bagian anak juga dokter anak semua yang jaga standby. Kita onsite. Mudah-mudahan rasanya sih saya jarang menemukan kasus asfiksia. Ada sih beberapa, tapi yang meninggal sudah ada kelainan kongenital biasanya dok.